Citra FM Wonosobo. Ya, masih di Jalan Soekarno Ngelawe 98.8 Citra FM Wonosobo banget ya. Ini sebuah surat udah dibacain sama Pia. Kalau ngomongin masalah udah cinta, ini intinya kan cinta kamu itu nggak direstui ya. Ini kalau ngomongin masalah cinta nggak direstui itu emang kadang menyakitkan. Apalagi itu orang terdekat kita juga yang nggak merestui ya kan. Iya, makanya ini menjadi satu hal yang ekstrim juga ketika kita harus memilih gitu kan. Orang tua nggak merestui, orang tua nggak setuju, dan kita juga harus, yang namanya cinta juga di satu sisi harus diperjuangkan. Bener banget. Tapi di sisi lain orang tua nggak setuju itu kayaknya kalau Pia sendiri sih kadang mikir orang tua nggak setuju mending udahan. Kalau Pia begitu. Kalau menurut Bagus ya gitu juga bagus karena demi kebaikan semuanya ya. Keluarga, karena cinta juga bukan cuma sendiri berdua. Betul. Tapi sama keluarga, penyatuan keluarga. Apalagi kalau ke jenjang selanjutnya ya. Tapi sebelum itu kalau menurut Bagus kamu komunikasiin dulu. Itu juga kalau komunikasiin sama orang tua bener. Tergantung sih kita bisa apa ya, pengorbanan kita, perjuangan kita. Kalau misalnya kita bisa membuktikan ke orang tua, dia itu sebenarnya baik, dia itu bisa membimbing lebih baik. Terbukti dong sekarang si Agni sama si mantan pacarnya ini juga masih saling komunikasi gitu. Kalau memang niat kalian bagus, niat kalian baik gitu kan, ngomong ke orang tua baik-baik. Apalagi kan Agni juga bilang tadi kalau orang tuanya nggak setuju tapi nggak ada alasan gitu, nothing reason gitu. Jadi artinya kalau menurut Pia sih lagi pula kalau misalnya kamu juga pacaran udah lama, putusnya udah lama tapi kamu juga nggak bisa move on, ngomong baik-baik, perjuangkan baik-baik kalau memang kamu yakin dia yang terbaik. Iya gitu, tapi kembali Bagus setuju sama pendapatnya Pia yang awal. Ketika emang kamu udah lakuin itu semua tetap orang tua nggak setuju, tetap menurut kita berdua memang ya nggak usah dilanjutin lah seperti itu ya. Karena bagaimanapun orang tua adalah yang memperjuangkan kamu, membesarkan kamu dari kamu baru pertama keluar ke dunia, ya kan. Makanya itu lebih, makanya kalau Bagus kadang dengar ada kawin lari atau apa, ngeri lah, nggak usah lah ya. Ridho Allah, ridho walidain. Wih, cakep nggak tuh? Ini ustazah keluar, ustazah Piatun. Kayak gitu ya Agni, mudah-mudahan sih sedikit solusi kita bisa membantu lah. Amin ya. Dan semoga di bulan puasa ini kamu nggak galau dan besok Lebaran bisa beli baju banyak. Sur beliin kita baju juga. Apa sih penyiar ceramitan banget? Oh iya, nggak boleh. Oke deh. Yuk langsung aja kita ke surat ketiga. Kali ini kita ketemu cowok lagi gitu kan. Ini ada Rifki. Rifki di mana ini? Rifki di Wonosobo kayaknya. Iya, aku yang bacain ya. Oh siap. Oke Rifki, surat kamu dibaca sama Bagus di Cakis. Selamat malam Cakis, aku Rifki di Sapuran. Aku ingin bercerita tentang sesuatu hal mengenai kehidupanku Cakis, mengenai perjalanan cintaku Cakis. Aku menyesal dengan keadaan ini. Aku tahu ada seorang cewek menyukaiku dan aku pun cinta kepadanya Cakis. Hanya saja aku memang terlalu lambat, aku terlalu lamban. Aku tidak cepat-cepat mengungkapkan cintaku padanya Cakis. Hingga akhirnya karena mungkin keterlambatanku, terlalu lamanya aku nembak dia, sehingga dia terlalu cepat mengambil keputusan untuk memiliki pacar Cakis. Aku pun memiliki pacar Cakis. Akhirnya kita berdua sama-sama memiliki pacar. Tapi jujur Cakis, aku mencintainya. Aku tidak mencintai pacarku saat ini. Dan begitu pun dia Cakis. Aku tahu. Dari mana aku tahu Cakis? Karena aku dan dia masih berhubungan. Aku dan dia masih berhubungan via BBM, via Twitter, via Facebook. Aku masih berhubungan dengannya. Dan akhirnya aku tahu memang kita masih saling sama-sama mencintai Cakis. Aku tidak bisa memutuskan pacarku, dan aku juga tidak bisa jika aku harus membohongi diriku sendiri Cakis. Aku harus membohongi diriku kepada pacarku yang saat ini aku tidak bisa. Tapi aku juga tidak bisa memutuskannya Cakis. Apa yang harus aku lakukan Cakis? Aku masih mencintainya, dan aku ingin pergi dari pacarku saat ini. Aku pun tahu dia pun begitu Cakis. Dia memiliki pacar, dan aku tahu dia ingin putus dengan pacarnya. Bagaimana Cakis? Apa yang harus aku lakukan? Terima kasih Cakis. Selamat malam dari aku Rifki di Sapuran.
Masih dari tempat mangkal paling mengasihkan 98.8 Citra FM Wonosobo banget. Dan kita ketemu sama Rifki. Iya. Ribet lagi nih urusan. Ini lebih ribet deh. Ini jatuh cintanya sama yang satu, tapi udah sama-sama punya hubungan, ya kan? Karena kelamaan nembak. Nah, ini makanya jadi cowok tuh jangan jadi cowok yang kebilang PHP itu, karena wanita itu perasaannya lebih sensitif sebenarnya. Kan? Jadi kalau terlalu lama nunggu juga itu nggak baik, karena kadang pikiran cewek itu juga malah mikir ini beneran nggak sih, serius nggak sih, gitu kan? Kalau kelamaan nembak kayak gitu ya akhirnya begini. Tapi kalau keadaannya udah begini gimana nih? Jadi sekarang kan posisinya Rifki udah punya pacar, ceweknya juga udah punya pacar, mereka berdua jadi sama-sama jadi simpenan. Apa sih simpenan, bukan sih? Ya iya, akhirnya begitu. Kan? Akhirnya begitu. Ya gimana nggak begitu? Gitu. Kamu selingkuh bareng-bareng. Selingkuh bareng-bareng. Iya nggak sih? Jadi ribetnya gini ya. Kadang memang apa ya? Ketika kita tidak berani mengungkapkan perasaan, gitu kan? Dari dulu banget sih prinsipnya Pia gitu. Emang sih jujur Pia belum pernah ya mengungkapkan perasaan ke cowok gitu, karena memang kadang saya punya pikiran apakah dia suka nggak sih. Kalau misalnya suka syukur gitu, ketika kita ngungkapin perasaan diterima alhamdulillah. Tapi kalau misalnya sebaliknya, nah itu yang jadi pikiran cewek itu jadi kayak maju mundur gitu, sama-sama suka tapi ya gini, akhirnya mereka punya hubungan masing-masing dengan pasangan masing-masing. Dan sekarang mereka berhubungan lagi. Kalau menurut Pia daripada menyakiti banyak orang, ini kan akhirnya yang disakitin gak cuma 1-2 orang kan? Iyalah, pacar kamu juga dua-duanya juga sakit. Tersakiti ya kan? Mendingan kalau emang kejadiannya udah kayak gini, ungkapkan saja perasaan kamu Rifki ya. Kedekatan kamu ini udah benar-benar apa ya, maksudnya kedekatan yang gak biasa. PDKT udah pernah. Iya benar banget. Udah pernah. Benar banget. Sekarang punya pacar masing-masing, masih deket juga. Ya kan, mendingan udah kamu ungkapin karena statusnya seperti ini. Biasanya kalau cowok mau ngedeketin cewek dan dia ada respon, itu harusnya jalannya udah mulus banget men. Iya benar banget, ya kenapa kan? Kamu pakai belok segala sih dan akhirnya kamu menyesal begini ya kan? Benar. Tapi tetap kamu harus ngambil jalan gimana caranya biar kamu juga nggak terlalu nyakitin yang posisinya pacar kamu sekarang ini, ya kan? Karena kamu punya pacar kamu itu juga pakai PDKT juga pastinya pasti. Ya kan. Makanya, tapi takutnya kalau Rifki pelampiasan nih beda urusan loh. Nah ini makanya kasihan, mending jujur sekarang apa adanya, tapi kalau bisa diminimalisir rasa sakitnya dia. Ya kan? Minimalisir loh ngomongnya loh, gila. Iya kalau menurut Pia, kalau misalnya kamu tetap nggak bisa menyelesaikan berdua, kamu ketemu dua pasang ini ya, dan bener. Memang jelaskan apa yang terjadi, walaupun nanti ya sakit 10 menit 15 menit lah ya kita ngomong ya. Iya. Tapi yang pasti nanti jatuhnya hasilnya juga Pia berharap sih akan menjadi lebih baik buat hubungan kalian. Dan kalau kamu mantep sama si cewek itu, bilang juga ke cewek itu bahwa kalau lebih kuat ke kamu Rif, lebih kuat ke Rifki, mendingan cewek itu juga putusin pacarnya juga ya kan? Iya dong, adil. Tapi ya sekali lagi rasa sakitnya itu sebisa mungkin diminimalisir. Gitu, karena jujur ya, Pia juga sebenarnya pernah sih gitu ngalamin hubungan yang kayak gini. Sama-sama punya pasangan, sama-sama jenuh dan ya wes. Tapi akhirnya kalau misalnya kita berat ke seseorang yang deket duluan sama kita bakalan balik kok sama orang yang deket duluan gitu. Ya kan? Benar banget. Makanya kamu tetap harus tegas sebagai laki-laki. Itu pesan bagus. Bagus nih contoh tegas banget tuh. Pacarnya dia, kan? 10 apa ya? Awas ya, hati-hati. Bercanda Tia. Ya 10 nolnya hilang. Amin ya Allah, setia banget sih. Amin. Bahagia ya jadi pacarnya bagus. Iya, yang bahagia. Oke deh, kita kalau curhat tentang cinta kita agak-agak sampai besok juga beberapa episode nggak bakalan kelar. Iya gitu. Benar. Langsung aja kita lanjut ke surat. Tapi sebelumnya semoga Rifki kamu bisa ngambil keputusan kamu. Amin. Yang sebijak-bijaknya. Amin. Ya. Oke deh, dan lanjut ke surat berikutnya ya Pia ya. Dan ini adalah surat terakhir. Iya, dari cewek nih. Namanya kayak nama hari pakai bahasa Jawa. Siapa sih? Pura-pura gak tau Dinar Kamis. Dina mas. Oh Dina. Oke deh. Oke dari Dinosaurus. Sorry. Dari Dinar ya. Oke Dinar, di ini surat kamu bakal dibacain sama Pia. Dan pastinya surat kamu dibacain sama Pia di Cakis.
Selamat malam Cakis, aku Dinar di Wonosobo. Langsung aja ya Cakis, aku pengen membeberkan sedikit kisahku. Aku sedang menjalin hubungan dengan seseorang, sebut saja dia W. Dia baik, pengertian, tanggung jawab. Kita pacaran udah lama Cakis. Kedua pihak keluarga kita juga udah saling mengenal satu sama lain. Cakis, dan saat ini usia pacaran kita udah lebih dari 5 tahun. Bukan waktu yang singkat untuk menjalani dan memahami semuanya keburukan dari kebaikan masing-masing. Dan yang ingin aku ceritakan, 2 bulan ini aku merasa dekat dengan seseorang, sebut saja dia M. Dia teman waktu SMA dulu. Entah kenapa tiba-tiba dia muncul untuk memberikan suasana yang baru dalam hidupku. Walaupun aku tidak akan pernah bisa bertemu dengannya, tapi setiap kali kita berkomunikasi, aku merasa bahagia. Jujur, komunikasi kita hanya lewat media sosial saja, karena jarak yang memisahkan kita. Bagus juga Pia. Jujur ini mungkin sangat-sangat terlarang karena sebentar lagi aku dan W akan menuju ke jenjang yang lebih serius. Jujur, mungkin waktu karena aku kadang punya titik jenuh dengan W. Dan W juga selalu hadir untuk memberikan sedikit senyum untukku ketika membaca pesan darinya. Aku bingung Cakis, apakah ini cinta atau... ya entahlah. Mohon solusinya ya Cakis. Masih di 98.8 Citra FM Wonosobo banget ya Dinar. Wah ini kalau kisahnya Dinar itu gimana ya? Sebenarnya ini biasa ya Gus. Cuman iya sih. Lebih ke ribetnya tuh gini. Dia punya pasangan 5 tahun pacaran. 5 tahun tuh gak sebentar loh. 5 tahun, ya kayak tadi Tony sama Tini juga 5 tahun. Iya kan, iya. 5 tahun gak sebentar. Tapi ini sekarang selama 2 bulan terakhir ini dia dekat sama seseorang yang notabene dia adalah teman lamanya pada waktu SMA. Dan yang jadi masalah gitu kan, Dinar itu justru lebih nyaman, lebih enjoy. Dia bisa berhubungan dengan si temennya ini gitu, mantan temennya ini. Tapi lucunya bagus di sini tuh Dinar nggak pernah ketemu. Dia cuman komunikasi via sosial media aja gitu. Nah, tapi justru maksudnya dia kayak punya jatuh cinta yang baru gitu, punya rasa cinta yang baru karena orang 5 tahun berhubungan sama-sama selalu bersama, ya kan, setiap hari bareng gitu, terus udah ngejalanin 5 tahun ini kan kayaknya udah pengen menuju ke jenjang yang lebih serius lagi gitu. Sih, kenapa benar. Sih dia bisa ditaklukkan dengan orang yang baru dekat 2 bulan belakangan ini dan dia bisa merubah segalanya gitu. Wes, kalau menurut Bagus sih kamu harus pertimbangkan lebih dalam lagi. Pertimbangkan 5 tahun itu bukan waktu yang singkat. Serius kamu nungguin di jalanan 5 tahun itu sampai brewokan, sampai hitam semua. Iya kan? Pernah banget sih kayaknya. Pernah. Serius, jadi kamu pertimbangkan lebih dalam deh. Apalagi ini baru datang 2 bulan. Mungkin ini cinta saat itu juga bisa. Kalau menurut Bagus sih bisa cinta saat, dan cinta saat itu juga bisa hilang sesaat juga. Nah takutnya kan selama hubungan 5 tahun kadang ya ada jenuhnya, ada bete-nya karena setiap hari bareng gitu. Dan ada orang yang datang lagi bisa merubah dunia. Ini sepertinya kan ya ceritanya lucu sih, tapi yang pasti ini kalau menurut Pia sih buat selingan aja sih, nggak masalah aja. Tapi jangan sampai ada komitmen, itu aja sih. Satu, jangan sampai ada komitmen. Yang kedua, jangan ngobrol janji atau apa. Jadi tetap jalanin aja sebagai selingan. Dan anggap aja itu cinta saat warna. Misalnya kamu punya warna putih, itu ada putih yang terang, lebih gede atau apa gitu. Iya, ya. Jadi kalau menurut Pia sih mending kamu pertahankan yang 5 tahun, karena kan kita sama-sama cewek nih Dinar ya. Pia juga bakalan mempertimbangkan sesuatu hal yang kita udah perjuangkan selama 5 tahun. Kalau kita cuman digagalkan dengan hal yang baru aja datang, iya kalau itu jodoh kita. Tapi kalau misalnya ketika datang kita ngejalanin sama orang yang baru, tapi kita menghancurkan hubungan yang lama, itu rasanya sama aja kita membuang emas dan mendapat tembaga. Nah, benar banget, sama aja kamu menggali kerikil, mengabaikan berlian. Sumpah, kita bahasanya kayak pujangga banget ya. Bodoh. Iya, tapi yang pasti buat Dinar, hati-hati dalam menentukan pilihan. Karena emang Pia yakin ya, cowok itu memang menang untuk memilih siapa yang ada, yang pantas buat dia. Tapi cewek juga menang untuk menentukan siapa yang terbaik buat dia. Soalnya kisah kayak gini tuh banyak, bukan cuma 1, 2,
berdua, atau bahkan yang sampai berumah tangga pun kadang ada yang seperti ini. Nah, takutnya sampai kayak gitu, ini belum berumah tangga aja kayak gini gitu. Takutnya ntar kalau berumah tangga kayak gimana lagi. Tapi yang pasti ya kita nggak bisa menyangkal perasaan seseorang itu seperti apa. Kita nggak milih perasaan itu datangnya kapan. Tapi yang pasti Pia berharap Dinar bisa memutuskan benar-benar yang terbaik buat Dinar ya. Kalau bagus lebih condong sih 90-10. Jadi yang 2 bulan 10, yang 90 yang 5 tahun kayak gitu. Tapi tetap kamu lebih tahu mana yang terbaik buat kamu kayak gitu. Siap. Berarti keputusan ada di tangan Dinar. Sekarang waktunya kita untuk memutuskan bahwasanya kita harus pamit. Oke deh, karena 4 surat juga udah kita bacain. Oke, thank you ya Sobat Citra. Thank you juga buat yang tadi udah dibacain suratnya, udah ngirimin surat. Dan besok kita minggu depan ketemu lagi. Siap, yuk kita pamit Bagus. Oke, dan maaf kalau Bagus banyak salah kata ya. Amin. Dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat buat kamu dan bikin cinta kamu menjadi lebih berwarna, lebih indah. Yes, and remember, ya kan, love will find you if you try. Akhirnya Pia pamit, Bagus juga pamit. Keep Wonosobo Asri forever. Wassalamualaikum. Pareng.